Angka kriminalitas di Provinsi Lampung belakangan ini mulai merangkak naik. 5 besar kasus kriminalitas yang meningkat adalah pencurian, penggelapan, pencurian sepeda motor, kejahatan narkotika, dan perjudian. Mengapa kriminalitas meningkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetaplah menjunjung hukum sebagai panglima. Apa tanda hakim yang cerdas apabila ia selalu menelaah? Apa arti asas imparsialitas apabila hakim tidak berat sebelah? Para sobat hukum dan rekan sekalian, pada era digital saat ini, teknologi transformasi begitu mudah mengakses sekaligus mengekspos berita yang bersentuhan dengan tindak kriminal di masyarakat. Peristiwa hukum yang telah terjadi, khusus pada kasus kriminal, telah menjadi konsumsi publik yang tidak dapat dibendung ataupun diproteksi dalam sebuah tontonan pada layar kaca, baik di televisi maupun media digital lain yang ada di masyarakat. Kriminologi yang berasal dari bahasa Latin, crime dan logos, secara harfiah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau lebih. Tepatnya, kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas akademik pada mata kuliah kriminologi, kami mahasiswa Ilmu Hukum Paralel Umrah Tanjung Pinang, saya Liza Syaradzeta dengan rekan saya Kirai Saputra, Patrisius Bolitobi, Indrawardi Rahmadini, dan Rizky Prasetya menganalisis karakteristik, pola, dan modus operasi tindak kriminal pada basis masyarakat dengan mengambil objek telaah pada wilayah hukum pemerintah Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam teori kriminologi terdapat adagium, tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Mari kita cermati suatu ilmu hukum umrah dalam proses investigasi. Saya LPM, tempat saya Babinsa, Bagatuma. Pokok siapa yang ada di lokasi, Pak RW pun langsung turun ke lokasi untuk meminimalisir. Banyak dulu mungkin ada sekitar mungkin ada 10 motor pernah kami anak-anak yang itu balap-balap itu kami bawa ke polsek untuk membina. Artinya kan mengurangi. Terus daerah Kampung Jawa mana dekat Tower. Titik kumpulan anak itu kan biasanya kalau ngumpul nanti kriminal, balap-balap, mungkin ngelem atau tua. Artinya titik-titik itu sudah kita pecah. Tidak ada lagi semua. Itulah mungkin sudah terkadang terkait tadi yang disampaikan itu terkait aliran kepercayaan. Kami memang Sungai Lekop ini potensi ada. Itu di sekitar kilometer 20, cuman memang tidak dominan. Untuk di RT-nya Pak Nasir pernah ada satu kelompok itu kalau umpamanya kawin menikah itu dia kelompok dia aja orang diundang, terus ada orang meninggal, kita kelompok kita yang biasa muslim ini tidak boleh ibaratnya membantu untuk proses paduki payah. Itu kelompok mereka aja ada. Cuma kita sampai hari ini kami belum tahu tuh dari mana, aliran apakah atau apa, mungkin ini kami belum sampai ke sana karena memang karena sifatnya tidak dominan selalu, tapi potensi itu ada. Cuma itulah mungkin satu titik yang perlu mungkin juga menjadi perhatian ya, mungkin dari lembaga-lembaga yang ada di tempat kita ini ada kepercayaan juga. Saya bilang Islam, tapi oleh kepercayaan memang yang mungkin kebiasaannya itu tidak lazim seperti masyarakat Islam seperti yang ada. Itulah mungkin yang juga menjadi bahan kajian juga. Mungkin perlulah sana kita perlu juga kemarin ada juga informasi yang bercadar. Dan potensinya di Batu 20 juga ada. Cuma kami belum tahu warga mana siapa belum ada. Cuman kalau untuk wilayah lain insya Allah ada. Kalau masalah untuk ibaratnya komunikasi internasional antar umat beragama, mungkin kami dari 3 pilar, baik RW masyarakat juga saling bahu-membahu. Misalnya ada kegiatan di pura, itu kan umat Hindu ya. Kami insya Allah tetap kami bersatu padu untuk membantu kegiatan yang ada. Itu contoh ada kita juga gereja.
pas ada perayaan juga kami juga punya peran. RT, RW, lembaga, kami juga sama-sama berpartisipasi membantu mengamankan untuk lancarnya acara tersebut. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang sudah kita lakukan. Artinya kan kita sudah membangun komunikasi kepada seluruh lini. Artinya mungkin komunikasi kita bangun itu mungkin bisa menjadi salah satu mengurangi dampak kriminalitas dan kesenjangan sosial. Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dalam konteks kajian geografik, kriminologi atau peristiwa kriminal yang terjadi. Menurut penuturannya, Lurah Sungai Lekop, Rizwan Nasution, STSOS, pencurian kendaraan bermotor menjadi peristiwa yang menjadi dominasi di wilayahnya. Di samping juga peristiwa KDRT yang baru-baru ini terjadi adalah perkelahian tak permuda di kafe dengan korban luka. Kelurahan dengan luas wilayah 1,318 km persegi. Ini pada grafik populasi penduduk mengalami peningkatan sejak beberapa perusahaan menginvestasikan usahanya di wilayah pemerintahan Sungai Lekop dengan daya serap tenaga kerja yang cukup banyak antara tenaga lokal dan pendatang. Populasi masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Sungai Lekop Kijang cukup plural dengan suku-suku yang ada hampir di setiap basis. Ada Melayu, ada Jawa, ada Flores, ada Banjar, ada Minang, dan juga Sumatera Utara. Namun, demikian, interaksi sosial selama ini dapat terjalin dengan baik. Hal ini dituturkan oleh tokoh masyarakat dan juga oleh Babin Kamtibnas yang diperkuat Babinsa di wilayah Kelurahan Sungai Lekop Kijang. Mayoritas kriminal apa yang tinggi, ada pembunuhan yang tinggi. Jadi kalau untuk di wilayah Sungai Lekop ini berdasarkan dari seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi kan untuk penduduk ya, mayoritas kan otomatis kan kebanyakan nih pendatang. Jadi di situ untuk suku ini sudah banyak, ibaratnya merata dari suku Jawanya, Floresnya, Batannya. Jadi kalau untuk dari suku itu sudah merata, banyak pendatang kan yang masuk ke wilayah sekitar sini. Nah, yang tinggal ibaratnya dengan banyaknya pemukiman atau perumahan baru di sini, sehingga pendatang banyak yang masuk dengan kecepatan nambah penduduk ya dalam waktu berapa tahun? 3 tahun bisa mencapai 3.000 gitu. Jadi kriminal yang mayoritasnya itu untuk kriminal itu saat ini pencurian sama kekerasan dalam rumah tangga. Karena selama saya menjabat sini yang saya tangani itu ya kayak problem shopping ya, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga ini kan kita sifatnya kita mediasi kekeluargaan Pak ya, sebenarnya apabila tidak bisa ketemu antara dua belah pihak baru kita melalui jalur hukum. Tapi alhamdulillah selama penanganan di sini kita bisa melalui jalur mediasi, ya betul, dan melalui RJ ya. Jadi alhamdulillah kita selesaikan, dan kalau untuk pidana yang tinggi pun saat ini termasuk pencurian. Salah satunya dalam waktu 1 bulan kemarin hampir 3 kasus curanmor di wilayah Sungai Lekop dalam waktu 1 bulan Pak Ketua ya. Termasuk juga di samping itu pencurian sejenis tabung gas ya. Banyak ini di warung-warung tabung gas. Itu yang salah satu faktor bisa sama seperti dikatakan Pak Lurah, perekonomian. Terus yang kedua pun karena banyaknya orang pendatang, jadi mungkin mereka tidak ada beban apa di wilayah ini, karena kita pendatang kok kan gitu. Jadi ada pola pikir mereka tuh untuk melakukan suatu tindak pidana gitu, karena merasa bukan orang tempatan asli, jadi tidak memiliki beban lah gitu di sini. Beberapa rentetan peristiwa dalam kajian dan analisis kami pada momentum kali ini memberi kontribusi dalam konteks edukasi di masyarakat secara khusus di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.
perangkat pemerintahan di wilayah ini dalam kemitraan dengan aparatur pengayom TNI dan Polri mengambil bagian secara persuasif pada setiap konflik yang bersentuhan dengan tindak kriminal telah mengimplementasi asas restoratif justice. Namun, kewaspadaan akan peristiwa kriminal tetap menjadi konsen untuk meminimalisir perilaku kriminal di masyarakat. Extempore dabit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Azan berkumandang, gegaslah mengambil teguh agar mampu jalani hidup berlimpah. Semua orang sama di depan hukum. Masihkah berlaku asas itu? Sahabat hukum sekalian yang berbahagia, secara umum hasil analisis tindak kriminal di wilayah pemerintahan Kelurahan Silkop, investigasi yang kami menemukan indikator yang mendasari tindak kriminal pada beberapa kasus disebabkan oleh faktor keterpurukan ekonomi. Kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku yang adalah anak usia muda yang tidak terkontrol perilakunya oleh orang tua. Mungkin saja dapat diproteksi dengan pola pendidikan keluarga yang baik, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang patuh, taat akan agama, dan taat akan hukum. Apapun itu, hukum tetaplah panglima. Tinggal bagaimana menempatkan hukum pada prinsip equality before the law, agar rasa adil terwujud bagi siapapun. Rekan dan para sahabat hukum, Ibu dosen pengampu mata kuliah kriminologi dan stakeholder, Bapak Ibu sekalian yang telah berkontribusi dalam proses kajian dan analisis tindak kriminal, kami mengapresiasi dan berterima kasih bahwa akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan dan prediksi akhir dari tugas akademik ini, bahwa terminologi pada pola pendekatan dalam analisis tindak kriminal di masyarakat yang telah kami lakukan dengan konsep dialogis dan investigasi pada basis masyarakat telah mencapai sebuah kesimpulan dari kajian empirik pada wilayah hukum pemerintah Kelurahan Sungai Lekop. Dengan beragam suku yang menjadi kelompok komunal, kami memprediksi bahwa akan ada peristiwa kriminal lanjut dari beberapa kasus yang telah terjadi. Nah, argumentasi logis dari prediksi ini tentu berangkat dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yang telah kami temukan dalam kajian dan analisis kriminal di masyarakat. Yang pertama, bahwa ada kondisi ekonomi yang belum stabil pada masyarakat di wilayah ini, yang kemudian memicu kesenjangan sosial hingga akhirnya masih dimungkinkan adanya tindak kriminal khusus pada pencurian dan perkelahian. Yang kedua, meningkatnya basis populasi masyarakat pendatang di wilayah ini yang belum dapat diidentifikasi dari latar belakang karakteristik SDM sebagai pekerja transit yang juga apatis dan acuh tak acuh terhadap kearifan lokal yang ada. Hingga akhirnya hal ini memicu perkelahian di beberapa tempat atau kafe tempat minum para kaum milenial. Dan yang terakhir, kasus KDRT serta begal di jalanan yang juga berpotensi terjadi di wilayah ini pada waktu-waktu yang akan datang. Demikian Ibu dosen dan para sahabat hukum, beberapa kajian dan analisis yang sampai pada kesimpulan kami bahwa pada waktu yang akan datang tindak kriminal ini masih dimungkinkan akan terjadi di wilayah hukum pemerintah Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Ekum et bonum est lex lecum. Apa yang adil dan baik, itulah hukumnya hukum. Terima kasih dan salam sehat.